مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala jalla jalalu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, serta sholawat kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk salah satu umatnya yang selalu diberikan keistiqomahan hingga yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Saya Helmi Triadi dari kelas PAIA Angkatan 2019 ingin mengikuti kegiatan atau acara Kultum Ramadan. Tema saya adalah penyakit hati dan selalu berpegang teguh kepada Allah. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan, yang mana kita sebagai seorang muslim harus menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan gembira, dengan rasa bangga. Karena apa? Karena di bulan suci Ramadan banyaknya keberkahan, kelimpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diperhatikan, di bulan suci Ramadan juga nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, yang mana kebanyakan orang melalaikan Al-Quran, tidak membacanya, dan maka kesempatan bulan suci Ramadan ini kita harus membacanya. Dan kita yang sebelumnya ini memiliki sifat iri, dengki, dan segala macam penyakit hati lainnya, kita harus membersihkannya di bulan suci Ramadan. Yang tadinya adalah qalbun marid menjadi qalbun salim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya beberapa istilah di dalam Al-Qur'an tentang hati yang berpenyakit. Salah satunya adalah qalbun marid atau fi qulubihi marad. Ada penyakit di dalam hatinya. Kemudian ada juga istilah summa qasat qulubukum. Kemudian hati kalian menjadi keras dan berpenyakit. Jika kita lihat di alam nyata, maka tanda dari hati berpenyakit itu salah satunya adalah dia mengeras. Dia menjadi merasa lebih tinggi daripada orang lain. Jadi, kalau kita ini merasa besar, mungkin kita harus periksa hati kita. Jangan-jangan ketika kita besar, hati kita dalam keadaan bengkak. Kalau kita ini merasa wangi, mungkin kita harus periksa hati kita lagi. Jangan-jangan ketika kita wangi, amalan-amalan soleh kita hangus dibakari ya. Maka cara mendeteksinya itu lewat gejala luar. Gejala luar itu seperti apa? Contoh begini. Kita sama-sama belajar ilmu agama, sama-sama menuntut ilmu, sama-sama mengkaji ilmu. Kemudian apa yang menjadi produk dari itu? Kalau kita semakin mengatakan kepada orang lain bahwasannya ana khairu minhu, saya lebih baik daripada dia, hati-hati, karena kalimat ini di dalam Al-Quran keluarnya dari iblis. Kalau semakin Anda mengatakan kepada orang lain, saya diberi begini, ya memang saya begini, berilmu, berpangkat, beramal soleh, layak saya kaya, layak saya sukses. Yang kita warisi dari sifat tersebut siapa? Qarun. Coba perhatikan kalimat Nabi dan Rasul di dalam Al-Quran. Apa kata Nabi Adam? Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa kata Nabi Yunus?
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Apa kata Nabi Yusuf? Nabi Yusuf sedang dalam puncak kejayaannya, yang bukan salah seperti Nabi Adam, yang bukan salah seperti Nabi Yunus. Apakah yang dikatakan Nabi Yusuf? Tawaffani muslimat wa alhiqni bis-sholihin. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan muslim, himpunkan aku walaupun aku ini tidak layak. Jadi sebenarnya penyakit hati yang kita rasakan ini ketara apa yang kita lakukan setiap hari. Setelah kita mengetahui indikator penyakit hati, maka sebaiknya kita harus membersihkan hati kita yang tadinya adalah qalbun marid menjadi qalbun salim. Kemudian, setelah hati kita menjadi qalbun salim, hati yang bersih, maka kita harus selalu berpegang teguh kepada Allah. Berpegang teguh kepada Allah mempererat diri kita untuk selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang itu nggak bakalan kecewa kalau dia menyerahkan dirinya kepada Allah, bersandar kepada Allah, berpegang teguh kepada Allah. Itu mustahil ada orang kecewa. Karena bukan seperti itu sunnatullahnya. Karena siapapun yang berserah diri kepada Allah, maka dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuslim wajhahu ilallah wa may yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urratil usqa wa ilallahi akibatul umur. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia senantiasa berbuat baik, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh, dan kepada Allah segala urusan dikembalikan. Jadi, nggak ada orang yang kecewa kalau dia bersandar kepada Allah, berpegang teguh kepada Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah. Nggak ada. Masalahnya apapun. Masalah rezeki, masalah jodoh, terutama untuk kita yang masih muda atau anak-anak ABG nih, masih sering memikirkan jodoh. Kadang saya juga pun begitu, suka memikirkan jodoh. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah dalam urusan jodoh, maka insya Allah kita nggak bakalan kecewa. Karena kita percaya akan janji Allah, yang baik akan ketemu dengan yang baik. Itu pasti. Janji Allah, innahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Dan begitu pula dengan rezeki. Kalau Allah sudah menentukan atau menetapkan rezeki kepada suatu hamba dan akan datang, maka kun fayakun. Terjadi, maka terjadilah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua selalu dilindungi dari wabah virus COVID-19 dan semoga sehat kembali atau kembali seperti normal. Stay safe, stay healthy and happy with Allah Subhanahu wa taala. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakumullah khair.